Dan satu lagi, Don ini tuh karakter yang kayak dia harus selalu punya dayang-dayang untuk mensupport dia, tau gak lo? Hmm. Ada dua temennya nih yang selalu support dia dan ada sedikit gaslighting di situ. Dia bilang gini, kalian tuh ya nggak pernah mau bantuin aku. Terus temennya cuman gini, Don, kalau kita nggak mau bantuin lo, kita nggak segininya Hmm. ngikutin kemauan lo. Lo ngerti nggak? Terus gue cuman gini, ini film dalam banget loh sebenarnya. Memang banyak yang bilang, tapi menurut gue berarti sebetulnya film itu berhasil loh. Buktinya lo kecolek. Hmm. Maaf, lucu nih komentarnya Amoy Amoy Buca, dia bilang gini. Dengar suara galon sama token listrik habis berbarengan aja aku nangis, Kak. Kenapa sekarang? Mulai nggak satu-satu aja. Bunyi galon kan bunyinya kalau habis gitu ya, tit 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 gitu kan, token juga gitu. Ah. Terus yang kedua adalah lo harus menepati janji. Hmm. Ketika lo udah berjanji, lo udah bikin komitmen, dan you must. Kenapa ketawa lo begitu? Enggak, gue nunggu lu selesai, terus gue mau ngomong gini. Itu kayaknya, maaf kalau salah ya, itu kayaknya core lu tuh ya. Ya, manusia itu harus menepati janji. Itu sama kayak family, money, itu core gue kan. Kalau lu tuh janji ya saya, itu ya kan, itu core lu tuh Paramita Rusady ya. Ya. Ya, ini lemak baik. Tadi udah makan telur. Hmm, hmm. Teh kemiri gunanya buat apa, di search deh. Saya dapat informasi dari geng duet untuk membantu mengontrol kolesterol. Jadi, so it's good for you. Cobain deh, apa yang merasa perlu mengontrol kadar kolesterolnya. Ada yang pakai jahe atau pandan, ya macam-macam caranya. Saya juga masih makan garlic honey. Sorry, bukan kemiri, ketumbar. Iya bener. Aduh, makasih loh ralatnya. Ketumbar, bukan kemiri. Beda ya, ketumbar sama kemiri. Ketumbar, ya. Ketumbar hitam bukan sih? Black ketumbar. Apa? Ketumbar apa aja? Bego ya gue. Ketumbar, maaf. Ketumbar, iya. Makanya bingung. Iya, aduh maaf ya. Kinoy dari Gudang Gambar. Gimana sayang? Pamerannya kemarin berjalan lancar, baik. Maaf ya sekali lagi aku nggak sempet hadir. Oh, Wijen yang hitam. Oh, kalau kemiri malah pemicu naik kolesterol. Oh no, ketumbar alias ketemu. Maaf, salah. Ketumbar. Puji Tuhan, alhamdulillah tuh teman-teman geng duet yang mau cari lukisan, search Gudang Gambar deh. Ramdan itu ownernya, salah satu geng duet yang setia menonton kita. Oke. Juga kemarin saya pergi ke gereja kan pagi-pagi ini sambil nunggu Iwat ya. Pulang gereja aku ketemu beberapa jemaat yang came to me terus bilang kalau mereka itu penonton setia siaran duet. Putri yang ketumbar, ketua umum barista. Mulai deh kreatif deh pagi-pagi ya semuanya. Ada beberapa hal yang pengen aku bahas nih bersama dengan Iwat nanti di siaran. Aku udah siapin catatan aku. Sebenarnya beberapa materinya udah aku share di grup aplikasi WhatsApp tuh. Tetapi lupa, biasa dong. Kalau udah keasikan ngobrol kan udah ngalor ngidul kemana-mana. Jadi lupa gitu. Nah kayaknya hari ini aku mau bahas hal tersebut. Mengenai emotional immaturity. Bagus banget konten ini dan nyambung dengan beberapa hari lalu kita sempat membahas mengenai selain intelligence, kita juga ternyata perlu memupuk maturity emosional kita gitu.
Ini ada six signs yang ternyata menunjukkan orang-orang yang secara emosional mereka adalah orang-orang yang dewasa. Ya kan? Kita utang kan beberapa waktu lalu kita sempat membahas itu toh. Iwet udah hadir. Oke, saya salah pencet. There we go. Hai. Emosional. Halo. Oh ya ampun, rekan Adolf. Rekan Adolf. Aduh, siapa nih? Kosumah lah. Gua kan Sasa. Lu bengkak ya? Mata lu bengkak. Iya, Berarti sebentar lagi rekeningnya bengkak tuh yang. emang gitu. Hmm. Orang tuh pada bener-bener ya. Begitu gue masuk langsung pada bilang, jangan lupa di tap-tap ya guys ya, udah datang nih centengnya. Lu jadi duta tap-tap TikTok Indonesia deh, Say. Iya kan? Kita sekarang jadi punya, kalau dulu kan siapa yang zaman kita TikTok Live Awards itu kan disebutnya pasukan orange ya, pasukan hati orange ya, pasukan tap-tap, kita mah enggak sekarang ya. Geng jempol kram. Biar. Ya, Wet, sebelum aku lupa, boleh nggak sih aku nanya sesuatu? apa tuh? Jadi ada beberapa geng duet itu DM ke gue, nanya, tolong ditanyain dokter stroke-nya Iwet namanya siapa? Karena ada yang perlu, suaminya, temennya stroke. Gue bilang, seingat gue di Abdi Waluyo, tapi nama dokternya gue lupa. Kenapa nggak cari sendiri? Oke, makasih ya jawabannya. Deh. Aku senang deh punya teman yang sangat membantu. God bless you. Dari situ orang tuh pasti sebel sama gue ya. Enggak, Wet. Enggak ya? Enggak. Enggak ya. Gue mah orang paling baik di dunia ya. Iya, Wet. Iya, soalnya gue tuh saklek banget gitu ya. Iya. Ya, orangnya tuh apa adanya ya. Iya, Wet. Terus berani menjadi berbeda dengan ketus gitu ya. Iya, Wet. Ya, ini kenapa sih kok gaung-gaung gini? Apa penyebabnya nih? Apakah Bluetooth kamu nyala, Yang? Coba ya, soalnya dekat nih sama jam aku. Iya, iya, iya. Udah, sekarang udah belum nih? Memang tiap kali ngegaung tuh cuman perkara jam kok, Yang. Oh gitu, ya, 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 ya. Iya, iya. Tadi apa pertanyaannya, boleh diulang lagi? Nggak usah, Wet. Nanti aku Google aja. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau di Google nggak ketemu dokternya dokter siapa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Apa? Bener ya. Nggak apa-apa. Janji ya. Janji banget. Ya udah, kita pindah ke topik lain kalau gitu. Piyamanya baru ya? Kan yang waktu itu, Mbak Ega. Oh, sekarang lebih kelihatan warnanya. Mungkin lampunya. Waktu itu di mana ya? Oh, soalnya waktu itu dipakainya di hotel ya, di hotel. Iya, gelap kali ya. Gelap ya. Warnanya cakep ya. Bagus. Terakota. Bukan, marun. Marun ya? Marun. Yang manusia tuh. Nanya apa ya? Dokter ya, dokter ya. Mas, ya nggak apa-apa kalau nggak mau dijawab. Enggak, gini. Dokternya namanya Dokter Erwin Jo. Tapi kalau stroke gitu, nggak bisa cuma satu dokter. Dokternya ada banyak pasti, gitu. Terus kalau masalah penyakit, mendingan datang aja ke rumah sakitnya kalau gue boleh saran. Ya, karena tiap orang beda-beda. Kebutuhannya betul. Bener kan? Kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Kalau misalnya tadi nanya, Kak Dev, tanyain dong sama Mas Iwet, aku sakit kepala udah sebulan, ke dokter mana ya? Gue akan dengan langsung bilang, ke dokter Erwin Jo deh, gitu. Tapi kalau lu bilang lu stroke, gue sebenarnya agak berat ngasih taunya, karena gue nggak tahu lu stroke-nya apa nih? Pecah pembuluh darah atau tersumbat gitu.
Sebenarnya pertanyaannya gampang sih, Wet. Heeh. Dia cuma nanya dokter stroke-nya Iwet namanya siapa. Ya itu tadi jawaban gue. Ya udah, makasih ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nanya dokter tuh jangan mentang-mentang lo tahu temen lo kenapa, terus lo, gue sama aja sama dokternya sama dia, jangan gitu. Ini tuh bukan lahiran ya. Benar. Bukan yang ke lo ke bidan brojol gitu, beda. Ini stroke. Stroke-nya gimana? Stroke. Kuket banget bibir lo. Sama kayak makanan lo tuh, Al, puket. Lo tahu makanan lo asal dari Arab? Hah, alpukat tuh dari Arab? Lah, kan puket kata dasarnya. Depannya Al. Al kelar. By the way, 2.500 orang yang sudah hadir bergabung bersama kita. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di Dave Iwet siaran pagi dibaca duet. Jangan lupa di tap-tap, 1 juta likes adalah target kita setiap hari. Santai aja ngetapnya. Nggak usah ngotot begini, gini aja. Nah, gini. Ya, tap-tap terus sampai kita mencapai 1 juta. Sambil gue juga mau mengumumkan ya untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung dengan siaran pagi kita, sehingga menyaksikan duet siaran pagi itu dari rekaman siaran ulang di YouTube. Kita mau menginformasikan nih bahwa kita mau berterima kasih untuk beberapa geng duet. Kita menyebut beberapa geng duet yang selalu mere-upload siaran pagi kita di akun YouTube gitu. Terus kemarin kan sempat gaduh tuh ya, gara-garanya Dave ya, Dave ini sempat gaduh masalah izin dan lain sebagainya. Jadi kami dari duet, tim duet sudah reach out ke teman-teman geng duet yang memang meng-re-upload tayangan siaran pagi kami gitu. Dan kita tuh juga sangat menghargai sekali effort teman-teman yang sudah merekam, lalu kemudian mengedit, bahkan ada beberapa yang udah nambahin timestamp gitu ya di siaran ulangnya, sehingga banyak teman-teman yang ingin menonton kembali siaran kami jadi bisa punya opsi untuk nonton di YouTube gitu ya. Dan kami juga sudah dalam proses penjajakan untuk kerjasama dengan mereka. Kita juga sudah sebagai pemilik IP kita sudah memberikan izin kepada teman-teman dan semuanya pastinya kita inginkan diikat dalam sebuah kerjasama gitu. Jadi izinnya udah boleh, tapi kita bikin perjanjian kerjasama ya, supaya kalau ada apa-apa di kemudian hari semuanya clear, hitam di atas putih gitu. Nah, kita juga sudah memikirkan sekali bahwa karena teman-teman yang lebih effort di sini proses ngedit, bikin timestamp, terus kemudian ada bikin thumbnail. Jadi kita bikin memang pembagian porsinya tuh lebih besar di teman-teman gitu ya. Tapi saat ini kita itu masih menunggu gitu ya jawaban dari beberapa dari mereka yang mau mere-upload, termasuk juga owner dari Pusaka 9 nih. Jadi Pusaka 9 juga udah kita ajak ngobrol, terus kemudian kita sudah ajak meeting online beberapa kali, walaupun ternyata kesempatannya belum terjadi untuk bisa meeting online ya, dikarenakan memang keadaan kesehatannya yang masih kurang baik. Nah, owner dari Pusaka 9 ini juga sedang mengurangi intensitas re-upload atau upload dari siaran ulang kami dikarenakan alasan kesehatan juga. Jadi kita mohon teman-teman semua untuk bisa sama-sama sabar dan juga kita ikut mendoakan semoga owner dari Pusaka 9 bisa lekas sembuh. Jadi sekali lagi bahwa pilihan untuk mengurangi intensitas upload siaran pagi itu adalah memang wewenang dari masing-masing pemilik akun YouTube ya, termasuk owner dari Pusaka 9,
Dan karena keadaan kesehatan yang kurang baik, maka upload dari siaran pagi kita juga intensitasnya sedang dikurangi. Gitu teman-teman. Lekas sembuh ya. Ya, cepat sembuh ya. Kita kirim doa terbaik karena kesehatan itu yang paling utama memang. Apalagi sih sebetulnya yang kita miliki dan menjadi luxury in life kalau bukan kesehatan ya, Bo. Benar. Gitu. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 5 Mei. Berarti 5 bulan 5. Benar. Lagi banyak promo tuh. Gue baru Bosan. gue baru memanfaatkan itu tadi pagi sambil nunggu siaran. Bagus loh. Berarti lo salah satu orang yang berkontribusi dalam pemulihan ekonomi. Gue beli protein nabati, protein dari tumbuh-tumbuhan tuh buat ponakan gue. Gue beli vitamin D, gue beli magnesium, gue beli fish oil, web. Gue beli, lo terpapar gak sih ada konten di TikTok, ibu-ibu pergi ke Jepang, terus dia ngasih lihat, di Jepang tuh canggih deh, ada satu obat semprot baju, web. Jadi kalau baju kusut disemprot itu langsung jadi lurus, nggak pakai disetrika. Bantu banget buat gue, Bo. Gue bilang, aduh apa? Terus geng duet tuh manis deh. Ternyata ada yang jual. Jadi gue beli itu. Sama parfum gue juga lagi sale 555 loh. Oh, jadi berapa harganya sekarang? Nah, berapa persennya kan gue nggak terlalu jago matematika ya, tapi nice kok promonya yang nice beneran deh. Lain kali kalau mau ngasih info tuh yang lengkap. Oke, dadah. Makasih ya. Dadah. God bless you, dadah. Gue sekarang gitu, kalau udah mulai bingung mau ngomong apa, God bless you, dadah. Gitu Kak. Ya, bagus. Lo berarti sudah membantu pemulihan ekonomi. Iya, makasih ya. Nah, aku juga ajak teman-teman. Jadi maksudnya ya kita sama-sama memutar roda ekonomi bareng-bareng gitu loh, geng. Lo nggak mau nanya, kenapa gitu, Bo? Gitu. Kenapa gitu, Bo? Pagi ini penuh tekanan ya siaran ya. Dari detik timestamp 0 sampai ke menit keberapa. Enggak, Weh. Lu tuh partner siaran paling sempurna. Gitu ya. Gue weekend kemarin mengisi waktu gue selain dengan tidur, gue belajar sinau. Apa yang kamu pelajari? Gue mempelajari dan mencoba memahami mengenai kondisi dan keadaan ekonomi Indonesia. Coba dong di-spill. Maaf, ada yang nanya merek parfumnya apa? Joie de Vivre dari Alt. Promo dong di jualan Eke yang Joie de Vivre Alt Perfumery. Oke, kenapa nih kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang... Jadi gue tuh gara-garanya ke trigger. Ini emang bener-bener ya menurut gue. Media-media tuh harus sangatlah berhati-hati, tau gak lo? Dalam mengangkat berita dan juga membuat narasi. Terutama tentang keadaan negara ini. Karena biar gimana pun itu lumayan bikin jadi trigger menurut gue. Membuat orang panik, membuat orang anxious, anxiety, dan lain sebagainya. Kemarin itu gue ke-trigger sama konten dari inilah.com. Ya, gue juga agak gini, ini akun ini tuh patut untuk bisa gue percaya atau enggak gitu ya. Jadi, dari inilah.com ini tuh ditulis, ada fotonya gitu ya, terus ada tulisannya. Sebagai blurbs, headline. Gawat, IMF hingga SNP ramal ekonomi RI ambruk di 2025. Manufaktur tumbang di highlight pakai merah. Lo panik gak sih baca gitu? Panik ya? Ada kata-kata ambruk. Ada kata-kata tumbang. Lo kan jadi kayak ayam. Gimana nih? Eke,
Ya kan? Masuklah ke captionnya, gue baca captionnya dong. Captionnya bilang, setelah IMF dan World Bank menyiarkan kabar buruk soal proyeksi anjloknya pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 4,7%, giliran S&P Global menyampaikan informasi sama, industri manufaktur di tanah air ikut ambruk. Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025. PMI, bahkan bukan Palang Merah Indonesia ya, penanaman modal Indonesia kayaknya nih, bahkan mencatat kinerja terburuk sejak Agustus 2021, di mana pada periode tersebut Indonesia tengah dihantam pandemi COVID-19 gelombang Delta. Ya, PMI itu ternyata Purchasing Managers Index. Ya, wah pokoknya tegang deh, ambruk. Gloomy banget gitu beritanya. Gimana gitu ya. Terus gue kan kayak ini gimana ya. Ini harus apa nih kalau udah kayak begini. Gue WhatsApp lah om gue. Terus dia bilang katanya gini. Kita itu kan tumbuhnya 5 ya. Kasih konteks dong, omnya namanya siapa Pak? Oh iya, om saya Bapak Khatib Basri. Ya gue nanya sama dia lah ya. Ya kan, gue tanya, Om D, ini benar apa enggak gitu. Kalau misalnya memang benar, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Terus kemudian beliau bilang gini, 4,7% itu tidak terlalu buruk sih. Karena kita sekarang tumbuh 5%. Ya, turunnya 0,3% tuh. Lalu kemudian artinya perkiraan IMF ekonomi Indonesia akan turun dari 5% ke 4,7%, itu masih ya 0,3% gitu. Relatif minimal. Singapura tahun ini mungkin hanya akan tumbuh 2-3%. Vietnam juga akan terpukul. Semua negara terdampak, termasuk Indonesia. Tapi dampaknya relatif minimal untuk kita. Oh, terus iya, minimal, Dave. Oh, good terus dong. Yes, abis itu om gue bilang gini, coba Iwet tonton deh. Om D udah ngobrol panjang lebar sama Rossi di Kompas TV. Ada YouTube channelnya, ada akunnya. Terus gue dikasih linknya sama dia, gue tonton lah kemarin. Jadi gue tonton YouTube itu, gue tonton channel News Asia, gue tonton beberapa berita lain, channel lain. Nah, di situ tuh dibilang bahwa yang bisa memulihkan perekonomian Indonesia itu adalah konsumsi belanja kita. Kalau konsumsi belanjanya baik, artinya akan ada demand. Ketika demand-nya terjadi, maka produksi akan terjadi. Segampang itu. Ya, penjelasannya lebih banyak lah ya, tapi itu bisa ditonton di Rossi gitu. Erwin bilang, berat kali hari Senin temanya. Realita, Erwin. Ini hidup. Jangan cuma melarikan diri terus aja kerjaannya dari kenyataan hidup. Sabar, tahan, sabar dalam susah sukaku, sabar. Yesus ada sertaku. Ada Nona Ambon di sini. Halo Nona Ambon. Gitu, Bo. Jadi supaya demand-nya terjadi, maka kemudian belanjanya ditingkatkan. Ini bener deh. Ada yang bilang gini, udang rebon, gimana mau belanja? Uang PHK di mana-mana. Betul. Gue juga itu yang terlintas di kepala gue. Gimana mau belanja? Uangnya aja nggak ada. Nah, di situ kemudian peran pemerintah tuh memang butuh ada stimulus. Entah itu dikasih bansos, BLT, dan lain sebagainya. Nah, lengkapnya tonton deh interview itu. Menurut gue eye-opener banget itu. Jadi kayak, oh gini keadaannya. Oh, oke. Not that bad. Yes. Memang kita harus tetap hati-hati, tapi masih bisa dikendalikan kok. Gitu. Oke. Nggak tanpa menyebutkan nama politikusnya ya, tapi kan belakangan juga ada seorang politikus pejabat negara lah gitu ya, yang banyak di-bash gitu karena
komentar-komentar atau sikap keras yang diambil, tapi beberapa tuh gue setuju, Iwet. Contohnya yang nyambung dengan apa yang lu ucapkan itu adalah stimulus dengan adanya bantuan sosial, bla bla bla. Jadi this particular person, bapak ini tuh bilang katanya, boleh gitu mau dapat bansos, tapi saya mau batasin juga ya jumlah anaknya yang terima bansos. Kalau negara mau bantu tapi anak bapak 12 orang sih kita nyerah, Pak. Saya mendingan bantu yang lain. Make sense dong, Iwet, ya kan? That also what I say to my extended family gitu ya. Maksudnya gini, Bo, lu miskin, lu hidup susah, jangan punya anak melulu dong. Ya. Itu kan membantu loh gitu. What my point adalah, tahan dulu. My point adalah, oke, gitu. Tugas negara untuk memberikan stimulus. Tapi kita juga sebagai manusia, sebagai rakyatnya, kita juga harus melakukan sesuatu loh. Betul. Ya kan, Web, gitu. We need to take part of the whole movement gitu. Sama ketika lu bilang, ngomongin ekonomi global, aduh Indonesia kena imbas nggak ya? Kena. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk belanja, seperti yang lu bilang kan. Once we shop, produksi akan berlanjut. Rantai roda itu akan berputar. Itu kan sumbangsi yang bisa kita lakukan. Mengenai bantuan pun, I just want to point out gitu. Stop pointing finger to people that decided nggak mau punya anak. Berhenti deh. Karena kita nggak pernah point our finger to you yang hidup susah, sibuk punya anak melulu. Terus anak-anak lu terlantar. Nggak kasihan. Iya. Benar. Itu juga yang kemudian diomongin sama Ibu Veronica Tan. Bu Vero tuh juga kalau ngomong ya, gitu-gitu banyak benernya loh. Ya iyalah. Dia gue lupa Cilacap kalau nggak salah. Ada pelatihan perempuan apalah gitu. Terus dia di situ ngomong bahwa stop berpikir banyak anak, banyak rejeki. Kalau mau kaya, jangan punya banyak anak. Karena penjelasannya ya, dia bilang bahwa fokus. Kalau anak lu cuma satu, anak lu cuma dua, lu akan bisa fokus. Membesarkan mereka, pendidikan mereka, pengeluaran keluarga juga jadi lebih bisa terukur. Dan sama seperti yang disebutkan sama Pak Deddy ya itu sebenarnya ya. Gubernur Jawa Barat kan soal, oke, kita kasih bansos. Tapi untuk yang anaknya nggak kalimat persisnya gue lupa, tapi kurang lebih seperti yang lo bilang tadi gitu. Nah, ternyata ya Dev, memang yang dulu menyelamatkan kita dari krisis ekonomi 98, lalu kemudian COVID itu belanja di internal kita, belanja domestik. Jadi ya memang harus belanja, cuma jangan salah ya, terus abis itu lo beli barang import, nggak gitu. Itu nggak jadi manufakturnya. Memang support barang lokalnya itu harus kuat sekali. Karena kan sebetulnya kebutuhan pokok itu selama hidup masih berjalan kita tetap punya kebutuhan kan, Web. Betul. Dan berarti kan selama kita masih hidup kita masih perlu belanja kan. Betul. Gitu, cuma satu lagi itu loh menurut gue, aduh media-media tuh harus hati-hati loh ketika bikin berita. Ya, panik loh gue baca itu. Gue setuju, Iwet. Gue setuju. Be as that may be gitu ya. Tapi kita juga harus mulai bisa mengontrol diri sendiri sih, Iwet. Gue sih kalau ngelihat berita-berita yang kayak lo, gue kena hook clickbait. Terus setelah gue baca beritanya, ternyata isinya tidak sekondens dan tidak menakutkan, sevalid daya pikir gue langsung klik uninterested loh. Gue nggak mau itu muncul di algoritma gue karena gue nggak mau itu jadi racun di pikiran gue, Nek. I don't want. Iya, gue nambahin sedikit ya, Kita tuh memang harus sangat berhati-hati sekali sekarang. Kenapa? Karena ini tadi soalnya ada yang bilang kayaknya channel beritanya itu punya oposisi. Kemarin tuh dibahas di e-commerce. Lo tau e-commerce nggak sih yang gambarnya kucing itu? Belum. Lo belum tahu. Jadi e-commerce itu tadinya tuh banyak memberitakan insider story dari startup di Indonesia. Jadi misalnya startup mau go public, dapat investment, layoff
layoff, terus kemudian direkturnya apa-apa, pokoknya internal gitulah. Tapi kemudian berkembang ke berita-berita yang memang relevan dengan balik lagi anak-anak startup, jadi anak-anak yang millennials, Gen Z, jadi semua berita-berita yang relate dengan mereka. Dan kemarin salah satu pembahasannya adalah soal ada dua yang menarik perhatian gue. Dan pembahasannya tuh di story, bukan di feed-nya. Jadi lebih kayak dapat kesan insidernya gitu. Nah, jadi dia membahas yang pertama nih, ada dua ya. Yang pertama adalah masalah berita. Jadi sekarang itu generasi muda yang millennials dan Gen Z, ya gue juga sih sebagai generasi milenial senja ya, bingung. Gue harus melihat kepada siapa nih kalau mau cari berita? Kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana? Sekarang gini, lu lihat akun sosial media, centang biru udah bisa dibayar sekarang, Bo. Udah bisa dibeli. Ya kan? Lu bisa langganan. Jadi ada centang biru tidak menunjukkan bahwa serta-merta lo valid. No. Lu bisa langganan. Lalu kemudian, dengan teknik clickbait sekarang ini, media juga dalam keadaan sulit. Sehingga mereka butuh ibaratnya caper lewat headline. Supaya views-nya besar. Kalau views-nya besar, datanya besar, maka kemudian akan ada iklan masuk. Kan biar gimana pun media butuh pemasukan ya. Akhirnya bikinannya berita-beritanya jadi kayak gitu. Nah, timbul lagi di situ dibilang ada juga beberapa kantor berita tuh yang memang dibiayai entah sama pemerintah atau sama oposisi. Sehingga membuat kita makin lah gimana nih? Terus satu lagi dibahas di situ adalah media itu harus take side, nggak boleh netral. Cuma untuk masalah itu kayaknya butuh orang yang lebih paham lah ya untuk membahasnya. Debatable. Iya, jadi dari situ gue cuman gini, iya ya. Jadi orang zaman sekarang tuh dengan kecanggihan teknologi, dengan semakin kita terbuka luas pada informasi, tapi juga makin pusing sebenarnya. Memang, makin pusingnya itu aku setuju. Kemarin gue juga terpapar Tribun News atau Surabaya atau Sidoarjo News gitu deh ya. Jadi dia membahas mengenai naiknya pasien kesejahteraan mental di data rumah sakit di kawasan mereka, Wet. Tapi yang lucu, pasien yang mengaku atau akhirnya didiagnosa kesehatan mentalnya sedikit bermasalah, itu tuh datangnya dari UGD, Wet. Jadi setelah dirunut-runut, awal mereka masuk itu karena GERD, panic attack, sleep deprivation, stuff like that gitu. Setelah dirunut-runut, oh ternyata akhirnya lo kesehatan mentalnya sudah mulai terganggu. Nah, terus dibahas di artikel itu, dia bilang ekonomi di luar sana tuh tough. Your life is tougher. Everybody is suffering. Pilihlah paparan informasi yang paling mensejahterakan kesehatan dan kesenangan hati lo. Kalau lo merasa, kan lo suka merasa gitu ya Iwat ya, kalau lo lagi rungsing terhadap satu masalah, lo ngelihat headline yang tadi gitu, IMF, Indonesia runtuh, ambruk nggak? Bo. Jadi menurut aku kita juga harus pintar-pintar memilih gitu, apa yang what you put inside your head. Betul. Satu lagi dari e-commerce. Apa tuh? Stop. Satu lagi tuh bukan dari e-commerce. Dari Mayora. Anak 90-an. Karena gue kemarin bercanda gitu sama ponakan gue gini. Lucunya adalah gue lucu di lo gak lucu. Lu sumpah bercanda satu lagi dari Mayora mau ponakan lo digituin sama dia. Iya. Karena kan gue beliin apa gitu, terus gue bilang aku beli 2, gue kasih 1, terus dia gini, satu lagi, gue gini, dari Mayora, terus dia gini, terus kan gue ketawa, lucunya
Di gue lucu banget bilang sama dia. Generation gap. Oke, lanjut. Ini mungkin akan lu tertarik nih. Ngebahas soal lab grown diamond. Oh, My God. Oh my God. menyala masa depanku. Ya, benar. Di situ lucu deh, makanya e-commerce ini tuh menurut gue, lu follow deh nanti deh. Karena beritanya tuh kayak, ih, gila loh nih. Dia tuh on trend selalu. Ya, karena kita tahu dong sekarang itu lab grown diamond itu lagi happening sekali, lagi marak banget kan? Ya, sebagai alternatif dari apa namanya diamond alami, natural diamond. Jadi di situ dibahas tuh bahwa lab grown diamond itu bahannya sama persis seperti diamond natural, yaitu Makanya jangan pakai hairspray. Kalau pakai hairspray suka dilalerin. biar kulit kepalanya nutup. Gue hairspray, pori-pori di kepala. Biar nggak goyang-goyang. Lo tahu kan kalau pageant di luar negeri tuh kalau adegan mereka swimsuit kan biasanya ada kategori swimsuit. Kan kita suka kalau nonton suka gini, aduh takut Iya, rengse gitu. Kalau dulu triknya adalah begitu model si cewek-cewek itu udah pakai swimsuit, di hairspray wet supaya bahannya stay. Nah, siapa tahu jidat tuh juga biar stay gitu kayak di botox tuh hairspray. Lanjut ya. Lab grown diamond itu bahannya sama natural diamond, which is carbon. Ya, cuma dia menggunakan mesin. Gitu. Terus kemudian pembahasannya di situ adalah ini tuh kayak zaman dulu kita, Dave. Kalau zaman kita dulu ada diamond, ada zircon. Iya kan? Cuma zircon itu bener-bener bukan karbon deh kalau nggak salah bahan dasarnya. So it's totally jauh. Tapi kalau lab grown diamond tuh bisa memper sama si natural diamond. Dan ternyata ini menjadi polemik sekarang. Ya, ada beberapa orang yang ingin punya diamond tapi belum mampu beli natural diamond. So they go to lab grown diamond. Karena harganya lebih murah dan lebih cepat bikinnya. Kalau natural diamond kan jutaan tahun. Lo inget dong ceritanya Leslie waktu di Mondial? Jutaan tahun berada di dalam perut bumi, dipanaskan oleh api bumi, apalah sehingga kemudian dia muncul bercahaya menjadi diamond pilihan yang ditatah menjadi Mondial. Gitu kan? Sementara kalau lab grown diamond itu sehari jadi nih langsung. Cepet banget. Iya, dan kalau diskusinya para GMC kenapa mereka lebih memilih lab grown kan juga karena it's a responsibility act. Tapi sekarang banyak juga yang membahas kalau ternyata lab grown diamond is not that responsible also kepada lingkungan. Yes. Gak segitunya, Bo. Dan kemudian ujungnya narasi lagi, Dave. Jadi dibikin narasinya bahwa ini lebih responsibel kepada lingkungan, dia lebih conscious segala macam. It's a naratif yang dibuild sama industrinya. Dan anak-anak Gen Z kebeli karena kayak wah ini lebih responsibel nih, lebih cautious nih, apa segala macam. I go for lab grown diamond. Cuma yang diingat kan tadi lu sempat bilang menyala masa depanku. Lab grown diamond nggak bisa dijual lagi. Iya. Nggak ada value-nya. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya memang buat main-mainan ya go ahead. Tapi ketika lo mau memiliki sesuatu yang bisa lo turunin dari masa ke masa, yang lo bisa kalau ada apa-apa bisa disekolahin, go for natural diamond. Gitu ceritanya. Jadi gue kayak, wow, e-commerce ini menarik banget ya. Sampai lab grown diamond aja dibahas loh. Lu kenal yang punya?
Belum, tapi gue udah DM-DM-an tuh sama dia. Mau kita undang. Mau kita undang. Heh? Mau kita undang. Kita ajak ngobrol. Gimana nih? Gimana? Lu DM-DM-an gitu sama Mimin, Dodol. Iya, tapi kan miminnya pasti report kalau hari Senin. Kemarin Mas Iwet DM gitu. Siapa lo? Dia sehari bisa terima chat dari orang banyak banget kali. You're just another name on their social media, darling. Tapi baik loh, miminnya langsung bales loh. Lah, emang itu tugas admin, lu jangan baper sama admin. Emang tugas admin buat ngebales chat, Dodo. Dia emang kalau DM volkatif dibales? Belum pernah gue. Coba kalau gitu kita cek. Ntar deh habis ini gue DM Seba tuh dibales. Ya lu kenal. Iya, ya lu kalau pengen dibales kenalan dulu. Bener. Lu dikirimin somai nggak sama Seba? Nah, gue lupa bales WhatsApp Mbak Siti. Kan dia nanya, hari Jumat di rumah nggak? Gue keskip. Capek wet sama lu mah. Iya, pas udah hari Sabtu gue gini, aduh pasti makanan tuh kemarin mau dikirim. Nah, Seba kan doyan ngirimin makanan. Iya, gue pingin loh sekali-kali seharian di butiknya dia, pasti seru ya. Main-main kain, ukur-ukur ya. Abang, sorry, Seba itu desainer bukan toko kain. Lu nggak bisa mainan kain di sono. Di sana barangnya udah jadi. Ya, gue pingin lihat proses dia mulai dari gambar, pilih kainnya. Oh, lu mau nyuri ilmu, mau nyontek desain. bahasa halusnya aku pingin magang, Kak. Ya, magang kan sebenarnya nyuri ilmu ya. Tapi halus ya, say. Halus, aku ikut kerja kok. Aku nggak serta-merta nyuri gitu aja gitu. Jengong jehong. Enggong. Gue juga nggak bisa ngalahin Seba. Skillnya udah mumpuni internasional. Gue punya PR bahasan tuh dari minggu lalu yang gue udah drop informasinya di WhatsApp channel. Apa tuh yang mau lo bahas? Coba gue tutup nih materi-materi gue udah selesai. Lu tuh punya 2 handphone ya? Enggak, satu lagi nih laptop. Oh, gue juga punya sih laptop, tapi gue nggak pernah buka pakai buat itu. Anyway, jadi karena laptop gue udah bolot, Bo. Ini juga gue menuju bolot nih laptop gue, tapi gue udah punya cadangannya. Udah punya? Udah. Anyway, kan beberapa waktu lalu kita membahas mengenai emotional maturity. Ya, ternyata sebagai manusia kita juga perlu loh menjadi manusia yang dewasa secara emosional. Terus gue nemu nih, gue nangkep konten ini. Accountnya namanya therapy_to_the_point. Banyak banget underscore-nya. Jangan marah-marah, bukan gue yang bikin tuh akun. Bilang deh, kalau mau terkenal jangan ribet-ribet. Emang gue juga suka puyeng deh sama akun-akun begitu. Lah itu tadi e-commerce gambarnya kucing, apa kurang puyeng apa? Ya tapi kan gampang, e-commerce. Oh. Nggak pakai underscore, e-commerce underscore vokatif underscore creative fox underscore puyeng. Iya, Bo. Emang orang tuh suka kasih PR deh. Nah, dia membahas there are 6 signs. Ini dia seorang psikiater. Signs to emotional immature people. Jadi ada 6 tanda orang-orang yang secara emosi belum dewasa. Ini bantu. Kalau lu ketemu orang dengan tanda ini, berarti they are emotionally immature. 1, mereka itu defensive. Sometimes for defensive people, gentle feedback mereka anggap itu sebagai an attack. Jadi mereka gentle feedback, they take it as an argue, they shut down, terus mereka akan putar balikan menyerang lo kembali, Bo. They hear criticism, the first thing they do adalah defensive. Ada kan orang-orang seperti itu? Sering, kerap terjadi, banyak. Karena tujuannya di kepala mereka cuma satu, Iwet. They want to protect their image. Karena kesempurnaan image itu penting buat mereka. Jadi feedback buat mereka langsung, enggak gitu. Gue suka nih. Orang-orang imager sangat peduli sekali dengan fasad.
Image itu kan fasad ya, tampilan luar, citra. Yes. Oke, lanjut. Satu, nempel banget di kepala gue nih. Yes. Fasad itu kan suaminya Nia dan Niati ya. Kita lanjut langsung menuju ke poin kedua. They deflect blame. Farhad anjir. Lu lama, Dodo. Yang kedua, Deflect blame. Jadi nggak bisa terima kalau disalahin, Wet. Because ego cannot handle blame. They cannot handle accountability. Oke, gue buat salah. Sorry ya, cannot. They always twist the story. Jadi kalau disalahin mereka bilang gini. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat sebenarnya salahnya aku cuma satu, sementara lo 3 deh. Jadi sebenarnya yang lebih salah lo. interesting. Maturity itu equals to ego. Ketika ego lo masih tinggi sekali, it's a sign of immaturity. But when you can handle your ego, then it's a sign of you are mature. 3, guilt trip. Orang yang immature itu paling suka melakukan guilt trip. Lu pernah nggak terjebak dalam situasi di mana lu tuh di guilt tripping sama orang? Guilt trip tuh gimana sih, Kak? Coba tolong, Kak. Sebenarnya bukan kita berdua nih berkomunikasi. Sebenarnya yang salah, misalnya, gue janjian sama lo. Gue datang terlambat. Sebetulnya yang salah siapa? Gue. Kalau gue adalah orang yang immature, gue akan guilt tripping lo. Loh, sebenarnya kan lo yang datang kecepatan, Web. Lagian siapa suruh lu pilih janjian lokasi jauh banget dari kantor gue. Jam macet pula. Ya udah pasti gue terlambat, Web. Jadi kalau dari situasi ini sebenarnya yang salah siapa? Lo. Udah tahu jam macet, lu minta ketemuan gue di daerah yang jauh banget. Guilt tripping. Oke. Jadi buat because tandanya katanya ya, guilt tripping itu situasinya yang mereka incer itu bukan komunikasi, Iwet, tapi control. Lu kadang suka merasakan kalau orang yang guilt tripping ini, why is he trying to control me? Itu sebetulnya mereka guilt tripping. If you cannot ask what you want in a calm, clear, and direct manner, usually situasi itu lu sedang berusaha memanipulasi orang. 4 ya. Passive aggressive itu juga tanda orang yang immature. Mereka nggak bisa tuh mengungkapkan apa yang mereka mau, pendapat mereka dengan tenang, sehingga yang mereka lakukan adalah sarcastic comments. Terus mereka slam the door tuh they shut down people, they turn cold. Apa yang kemarin kita bahas, Iwet? Building wall. Iya, apa yang kemarin contoh orang tua yang gue bikin salah, orang tua gue nggak ngajak ngomong. Oh, silent treatment. Silent treatment, go cold on people, gitu. Oke, 5. Nah, ini bahaya sih menurut aku ya. They weaponize emotion. Jadi mereka akan menggunakan emosi yang dirasakan itu sebagai senjata. Usually people yang ada di dalam situasi ini, they cry out, they vent out emotion, not to connect with people, but to pressure people. Kan ada orang yang nangis, marah-marah, itu sebetulnya karena mereka, they want to connect, right? Itu normalnya. Tapi kalau lu emotionally immature, you cry, you vent out, lu marah-marah, lu nangis, itu sebetulnya karena lu pengen menekan orang lain. You want to pressure people. Again, it's about control. Yang terakhir, nah, gue paling cepat menangkap ini. Triangulate. Jadi misalnya, kayak gue sama lo nih, tadi ya, kembali ke situasi tadi. Gue janjian sama lo, gue terlambat, gue yang salah. Karena gue immature people, gue akan melibatkan orang ketiga, Wet. Not purely my fault loh, Iwet. Karena gue udah siap jalan, tiba-tiba Mbak Wati nelfon. Nggak mungkin gue nggak ngangkat. Udah gitu lo tau Mbak Wati dong, kalau ngobrol nggak pernah bisa sebentar. Udah gitu nggak bisa dibilang, ntar dulu ya Mbak. Jadi, I need to pause and talk to her. She is constantly dwelling with her problem to my life. Jadi,
nggak bisa tuh terima yang salah gue akan ngajak orang ketiga. Itu banyak terjadi kan, at least on my life. It's nice. Menarik deh. Dan menurut gue 6 tanda ini banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik sifatnya ketengan atau grosiran. Ember. Seperti yang sudah disebutkan tadi, 6 tadi gitu. Dan gue nggak tahu ya kenapa, tapi akhir-akhir ini tuh justru kayaknya semakin ter-highlight gitu. Dengan adanya label, dengan kemudian kita memperhatikan orang, sehingga makin kelihatan gitu, aduh ini kenapa begini ya? Dan itu adalah a sign of immaturity. Dan yang menarik adalah sebenarnya, nah ini nyambung nih sama kegiatan gue weekend kemarin lagi, nonton film Jumbo. Oh, finally you watch it. Yes, finally. Lu udah nonton? Gue nggak nangis, Bo. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Cuma kan nanti ada aja pasti yang ngomongnya emang nggak berperasaan lo gitu ya. Anyway. Ini bercanda nadanya ya. Iya. Tuh, on that note gitu ya, on that note, it's okay gitu. Some people wear their emotion on their sleeve. Itu kan idiomnya itu ya. Ada orang yang memang memperlihatkan emosi mereka dengan sangat nyata. Me, case in point. Ada orang yang nggak bisa. You, case in point. Tapi all emotion are valid selama lu masih merasakan emosi aja sih. Iya. Ada. Nah, ketika lo ngomong selama lo masih merasakan emosi, ada emosinya. Gue sampai gini, apa gue mungkin lagi stres banget kali ya? Jadi jatuhnya tuh adalah instead of nangis, gue marah, Bo. Wow. Gue gak suka sama karakter Don itu. Yang diperankan oleh? Don itu si anak pemeran utamanya itu, si Jumbonya. Oh. Why? Karena menurut gue, tapi balik lagi ya, dengan pembahasan tadi Six Signs of Immaturity, ya karena dia masih anak-anak. Karena, dan gini, pelajarannya gini. Satu, kan gue gak suka sama Don ini. Karena menurut gue Don ini tuh agak self-centered banget. Ini kan udah 7 juta penonton ya. Boleh gue ceritain gak sih? Iya, kayaknya... aduh, aku nggak tahu deh. Udah geng duet yang jawab. Gini, Bo. Ini anak dibully. Hidupnya nggak punya temen. Dia hidup dengan masa lalunya. Dia hidup dengan imajinasinya. Dia hidup dengan bukunya. Gitu ya. Terus tiba-tiba dia mendapatkan kesempatan nih. Mendapatkan kesempatan untuk bisa punya teman banyak, terkenal, dan disukai sama orang banyak. Tapi, untuk bisa mencapai itu dia harus dapat bantuan dong dari orang lain. Mulailah terjadi istilahnya kayak bukan kong kali kong, tapi perjanjian. Temennya bilang gini, lu gue bantuin, tapi lu bantuin gue balik ya. Nah, karena dia mau terkenal, dia mau bisa perform, dia mau banyak disukai orang, dia langsung say yes. Oke, gue akan bantuin lo. Gitu. Akur nih, cincai. Gitu ya. Terus kemudian udah dibantuin segala macem. Terjadilah dia disukai orang, kemudian dia perform well, dia jadi punya banyak teman, dan kemudian dia jadi punya kesempatan untuk tampil lagi. Tampil tuh kan sesuatu yang nagih ya, Bo. Iya nggak sih? Semua orang kan seneng ya dielu-elukan, kemudian dipuji gitu ya. Dia dapat kesempatan itu lagi, dan kemudian ketika temennya bilang, lu kan janji mau bantuin gue dong sekarang. Terus dia bilang, nggak bisa, soalnya kan besok mau tampil lagi. Oh gitu, emang Don rambutnya panjang? Bisa. Wave, rambutnya wave, jadi agak goyang gitu. Okay. Iya kan? Terus gue kayak, wah nggak asik nih orang. Emosi, gitu, emosi, nggak terima nih gue sama anak ini gitu. Tapi terus gue mikir gini, oh iya, satu, dia belum dewasa, dia masih anak-anak. Kedua, dia punya background yang menurut gue ya kaget sih dia tiba-tiba dapat lampu, tiba-tiba dia disukai sama banyak orang, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, Don ini tuh karakter yang kayak dia harus selalu punya dayang-dayang untuk mensupport dia, tau gak lo? Ada 2 temennya nih yang selalu support dia, dan ada sedikit gaslighting di situ. Dia bilang gini, kalian tuh ya
nggak pernah mau bantuin aku. Terus temennya cuman gini, Don, kalau kita nggak mau bantuin lo, kita nggak segininya Hmm. ngikutin kemauan lo. Lo ngerti nggak? Terus gue cuman gini, ini film dalam banget loh sebenarnya. Memang banyak yang bilang, tapi menurut gue berarti sebetulnya film itu berhasil loh. Buktinya lo kecolek. Exactly. Iya, apakah lo menyukai atau you love him, you love Don, or you hate Don, tapi emosi lo kecolek kan? Exactly. Exactly. Dan di situ gue cuman gini, ini pelajaran satu ya. eh Jangan pernah melupakan eh akar lo. Akar tuh bisa permasalahan lo, cerita keluarga lo. Terus yang kedua adalah lo harus menepati janji. Hmm. Ketika lo udah berjanji, lo udah bikin komitmen, dan you must. Kenapa ketawa lo begitu? Enggak, gue nunggu lu selesai, terus gue mau ngomong gini. Itu kayaknya, maaf kalau salah ya, itu kayaknya core lu tuh ya. Ya, manusia itu harus menepati janji. Itu sama kayak family, money, itu core gue kan. Kalau lu tuh janji ya saya. Lu tuh, ya kan, itu core lu tuh. Lu tuh Paramita Rusady ya. Ya. Janjiku kepadamu, sambil matanya nerawang-nerawang gitu ya. Iya, mata nerawang. Ya, itu lu. Nada, namanya nada karakternya ya. Dia nerawang gitu karena dia binutina, dodol. Gue juga nggak berani ngomongnya. Cuma gue gini, gue nggak nangis sih. Bener-bener nggak kayak tadinya tuh gue nonton dalam tujuan adalah mau cari film tearjerker, Bo. Oh, lu butuh nangis. Gue butuh nangis. Ya kalau lu mah kalau lu butuh nangis, gue kirimin quotation gue bulan ini aja, lu pasti nangis deh. Lu bilang, nggak usah nonton bioskop, buang 75.000. Gue kirimin tagihan kartu kredit gue, lu nangis. Gampang, Beb. Gue mah orang helpful as a friend. Gitu cerita dari film Jumbo kemarin. Tapi bagus, gue acung jempol. Keren banget bisa bikin film animasi panjang dengan cerita yang begitu dalam, layernya banyak, terus kemudian gambarnya bagus, musiknya bagus. I really appreciate the hard work. 5 tahun loh, nggak cepet bikinnya. Maaf, lucu nih komentarnya Amoy Buca, dia bilang gini. Dengar suara galon sama token listrik habis berbarengan aja aku nangis, Kak. Kenapa sekarang? Boleh nggak satu-satu aja? Bunyi galon kan bunyinya kalau habis gitu ya, tit 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 gitu kan, token juga gitu. Nggak mau kayak. Kenapa baru sekarang? Tapi itu kayaknya permasalahan orang dewasa ya, Bo ya. Problem datang bersamaan tuh kayak, kenapa nggak satu-satu sih? Kenapa harus semuanya bersamaan? Why? Kenapa tagihan di bulan kartu kredit ini hadir bersama dengan tagihan perawatan gitu? Iya. Gue kalau kayak gitu ya, gue tuh saking udah gini ya, gue cuma bisa gini loh, kayak it happened to our household last week gitu ya. Gue gini ke adik gue, aduh, problem pertama, wow, AC-nya bocor terus, kenapa ya? Oh, udah berminggu-minggu. Tiba-tiba dia netesin plafon, bocor dong tuh plafon bocor, kan pasti kayak gitu udah merembet tuh ya, plafon bocor. Nanti ini, itu, ini. Kalau udah kayak gitu lu cuma gini, of course. Udah cuma bisa bilang of course aja, say. Sibuk banget sih lo. Temennya lagi cerita. Sabar, jangan guilt trip ya. Mulai, semua mau dikaitin. Apa tadi? Triangulate. Bawa-bawa adek lo. Gue ngerjain dulu.
ada ini apa? Puzzle. Oke, sambil nunggu Dave ngerjain puzzle, jangan lupa di tap-tap, baru 719.000, kita masih punya target sampai 1 juta. Ada yang bilang lagi Coffee and Creams lanjutin yang 6 itu, lah kan udah 6 tadi. Udah 6 sayang. Udah 6. Tadi sebenarnya ada yang, gue agak tergelitik nih, baca enggak. Stray apa tadi gitu akunnya, Stray Kids atau Stray apalah, dia bilang katanya. Itu semuanya tanda-tanda itu ada di Om Iwet nggak sih pakai caps lock semua? Terus gue cuman gini, oh, Nggak, lo harus lakukan apa yang gue lakukan ketika semua bocor. Of course. of course, masa enggak? Ya, gitu aja. Itu tanda-tanda itu ada di KIW. Of course. Lu udah berdamai gitu. Tapi yang sebelum tutup ya, yang triangulate tanda orang immature itu tuh paling sering kita pick up di dalam pergaulan, Wet. Contoh gitu ya. Gue marah deh Dave sama lo. Kok bisa-bisanya sih lo ngebocorin rahasia hidup gue? Gue sebagai Dave, gue tanda orang immature. Dih, yang suka ngebocorin rahasia lo tuh bukan cuman gue. Tuh si Bobo sama si Doni juga. Nah ngapain gue bawa-bawa orang lain, Bet? Iya, Komplainnya mengenai gue, you know? iya. Gue, Maybe it's in all of us. terus itu makanya gue bilang tadi, akhirnya gue memutuskan untuk bilang bahwa kita sering menemui itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gue sih lumayan sering tuh 6 tanda itu tadi gue temuin dalam kehidupan gue. Me too. Gila sih, dan kadang-kadang suka gini, bentar-bentar kok jadi gue yang salah? Wait, lo. Dan bener juga bahwa kalau lo nggak kuat-kuat dengan diri lo bisa kebawa tanpa lo sadari ya. Karena kan kita nih hidup di dunia banyak yang copy paste ya, mirroring gitu. Orang ngelakuin apa ke kita ikut melakukan itu juga. Iya nggak sih? Dan kalau kita nggak sadar, kita ngelihat bahwa sehari-hari kita ngelihat keadaan seperti itu, kita pikir, oh ini sesuatu yang biasa, I will do it. Karena setahu aku ya, mirroring itu how we connect deh, Iwet. Kita kan building rapport, kita kan memang pengen punya koneksi sama orang. Dan subconsciously, we mirror people. Simply because we want to be in sync with people. Jadi bener apa kata Iwet, kalau orang melakukan itu ke lo pikir itu adalah cara berkomunikasi yang tepat. Lo melakukan hal yang sama, padahal itu nggak sama. Dan akhirnya itu menjadi normatif kehidupan kita. We need to break the cycle, Don. Ya, makanya gue bilang adalah dengan tadi Dave membahas 6 tanda orang immature tadi, itu harusnya menjadi pengingat buat kita, sehingga ketika nanti kita menemukan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tahu, oh ini nggak benar. Terakhir, aku mau komentar. Bentar dulu, jangan terakhir dulu, belum sejuta. Udah jam 8. Dian Septiawati bilang gini, Kak Dave, aku udah pakai perfume-nya, tapi sayangnya spraynya rusak. Nah, Dian, I'm sorry it happened to you. Ya, I'm sorry it happened to you. Kesalahannya mungkin ada di kami, tetapi pada saat kamu beli kan ada warranty cards ya Dian ya. Di WhatsApp dong nomornya, nanti dikirimkan penggantian. Semua produk Alt datang dengan warranty cards. Jadi ketika ada apa-apa, a lot of things can happen ya, dalam shipping, dalam proses pengepakan, atau ketika mekaniknya juga memang jelek gitu ya. It's our fault. Dikirimin pengganti. All I ask you to do, repot sedikit ya Dian, di WhatsApp nomornya ya. Iya, bener. Kemarin juga teman gue ada yang bilang katanya aku udah beli loh minyak wanginya Dave, tapi spraynya rusak. Nah ini udah jawabannya nih berarti. Jadi yang harus dilakukan adalah WhatsApp nomor yang ada di warranty card-nya, ya. Lalu kemudian nanti akan diganti produknya oleh Alt Perfumery. Yes. Okay. This is also what I learned, Iwet. Dari jualan parfum sama Alt ini, this is what I learned. Ternyata kita tuh juga emang suka males ya ngurus garansi. Yeah. Jadi terima aja gitu. Udahlah males gue. Jangan dong yang kamu nggak membantu aku berkembang kalau kamu nggak ngurus garansinya.
Boleh ya? Iya, iya, Hmm. iya. Dikit lagi 969.000 nih. Hmm. Nih, info Tumblr nanti kalau sudah siap, nanti kita akan umumkan, ya. Ya, Hmm. Tumblr-nya nggak pakai war kok teman-teman. Ini nanti akan kita jual offline. Enggak kok yang katanya gini, diganti tapi diganti uang. Ya enggak dong, diganti produk dong, Beb. Masa diganti uang? Ojo ngono ah. Small happiness, we reach 1 million likes. Bantu gue juga dong, reach my small happiness. Lu Apa tuh? suruh teman-teman lu yang belum follow TikTok gue follow dong. Gue pengen 200K kayak Olivia Lazuardi. Sorry, untuk masalah itu gue mau kayak Don. Don berapa K? Enggak, gue paling nggak 100K dulu. Baru habis 100K baru gue nanti minta lo untuk bisa di follow supaya jadi 200K. Itu bahasa Latinnya apa coba? Apa tuh? Quid pro quo. Apa tuh Lu artinya? bantu gue bantu lo. Sama. Kayak Don sama Mary. Yes. That's the way we navigate life. Kalau gue dalam bahasa hari-hari gue mah cincai. Bahasa anak gaulnya apa? Fallback, Beb. Bye everybody. Have a beautiful Monday. Bye bye.